Iya Bu, soalnya akhir-akhir ini saya merasa capek banget sama kuliah dan tugas. Jadi kamu merasa sangat lelah ya dengan semua beban kuliah yang sedang kamu jalani sekarang. Iya Bu, setiap hari rasanya seperti dikejar-kejar deadline. Saya sampai sering begadang dan susah tidur. Kedengarannya kamu merasa tertekan juga ya dan kelelahan karena banyak tuntutan dan kurang waktu tidurmu. Betul banget, saya juga kadang-kadang nggak ada yang benar-benar ngerti saya. Kamu merasa seperti tidak ada orang yang memahami perasaanmu sekarang. Iya Bu, di rumah pun orang tua saya cuma bilang ya sudah jalani aja. Padahal saya cuma butuh didengar, bukan disuruh kuat terus. Jadi kamu itu sebenarnya cuma butuh didengarkan dan dipahami juga ya, bukan sekadar disuruh kuat. Kamu juga merasa kecewa karena respon dari orang tua kamu itu tidak sesuai apa yang kamu harapkan. Iya, saya seperti mereka gak peduli, padahal saya ingin mereka tahu kalau saya benar-benar berjuang. Kamu juga merasa sedih dan kecewa karena usahamu seolah tidak dihargai oleh orang tuamu. Tepat sekali Bu, saya capek selalu berusaha terlihat baik-baik saja, padahal dalam hati saya sangat ingin menyerah. Jadi di balik semua usaha serta wajah tenang itu ada perasaan ingin menyerah juga ya yang selama ini sudah kamu simpan sendiri. Iya Bu, tapi gak berani menunjukkan ke siapapun, takut dibilang lemah. Kamu merasa takut dianggap kalau menunjukkan perasaan itu adalah hal yang salah ya? Iya, karena dari kecil saya selalu diajarkan untuk kuat, gak boleh nangis, gak boleh ngeluh. Jadi kamu itu tumbuh dengan keyakinan kalau menahan perasaan itu adalah bentuk kekuatan. Namun sekarang kamu bisa mulai merasa lelah karena terus memendamnya. Iya Bu, saya baru sadar ternyata memendam perasaan malah bikin saya makin stres. Kamu itu sudah menyadari ya bahwa dengan menahan semua perasaan itu justru membuat tekananmu menjadi lebih banyak. Betul, kadang saya ingin nangis aja, tapi takut kalau nangis nanti malah dianggap drama. Kamu itu ingin mengekspresikan perasaanmu, tapi ada ketakutan juga kalau ada orang lain yang tahu perasaan itu akan dinilai negatif. Iya Bu, tapi sekarang saya lega bisa cerita di sini. Terima kasih, saya bisa merasakan kelegaan yang kamu rasakan saat ini. Sepertinya berbagi ceritamu di tempat yang aman membuatmu sedikit lebih ringan ya. Iya Bu, rasanya seperti ada beban yang lepas sedikit. Oke, itu luar biasa ya Ines. Artinya kamu itu mulai memberi ruang untuk dirimu sendiri untuk bisa jujur tentang apa yang kamu rasakan selama ini. Iya Bu, saya ingin belajar untuk gak terus menerus memendam perasaan. Oke, kamu itu ingin belajar untuk mengenali dan mengekspresikan perasaan dirimu sendiri baik itu terluka atau senang. Itu langkah yang sangat baik ya. Tapi kadang saya masih bingung gimana caranya Bu. Kamu itu merasa bingung ya bagaimana cara memulai membuka dirimu sendiri tanpa merasa takut dihakimi ya. Iya Bu. Oke, mungkin kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil ya, seperti menuliskan perasaan saat ini atau journaling. Tidak harus dibagikan ke orang lain dulu, cukup untuk dirimu sendiri. Terus ya Bu, sepertinya saya bisa coba itu. Ya, karena lewat menulis itu kamu bisa mengenali perasaan dirimu sendiri tanpa takut dihakimi. Dan dari situ juga kamu bisa lebih peka terhadap